Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal ishrun, maqalah yang ke-22 an Syaqiq al-Balkhi, dari ulama yang bernama Syaqiq al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, mudahan Allah memberi rahmat kepadanya. Beliau adalah Ustaz Hatim al-Asham. Beliau gurunya ulama yang terkenal wali, yaitu Hatim al-Asham, yang beberapa kali sudah saya ceritakan. Seorang ulama yang diangkat gara-gara cuma menutupi celah seorang perempuan yang tidak sengaja ngentut di depan beliau, ditutupi, sehingga oleh Allah beliau diberi pangkat menjadi walinya Allah. Nah, ini gurunya. Gurunya ini sebetulnya awalnya bukan orang baik-baik, karena ini ada dua riwayat. Dia itu penyebab tobatnya sebetulnya anaknya orang kaya. Jadi Syaqiq al-Balkhi ini seorang anaknya orang kaya, lalu bepergian untuk berdagang, kharaja lit-tijarah, menuju Turki. Lah, waktu zaman itu di Turki itu masih banyak orang menyembah berhala. Akhirnya dia tanpa sengaja masuk di sebuah rumah tempat berhala, lalu melihat pelayannya berhala itu mencukur rambutnya, rambut kepala, ya jenggotnya. Akhirnya karena walaupun orang ini seorang pedagang, bukan ulama, tapi Islam dia, artinya punya keyakinan Islam. Melihat seorang pelayan itu mencukur rambut dan jenggotnya untuk berhala itu, akhirnya ditegur sama Syaqiq al-Balkhi. Innalaka sani'an hayyan 'aliman qadiran fa'budhu wa la ta'bud hadhil asnam alladhi la tadur wa la tanfa. Wahai pelayan, kamu ini punya Tuhan yang menjadikan kamu. Dia hidup, maha tahu, maha kuasa. Nyembah itu saja kamu. Jangan menyembah berhala ini. Berhala ini tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi manfaat kepadamu. Akhirnya pelayan itu dibilang gitu, jawab, in kanal amru kama taqul huwa qadirun ala ayyarzuquka bi baladika falima tahammalat al-masyaqqa ila hahuna litijarah. Kalau memang benar perkataanmu, tentunya Tuhan yang kamu sampaikan itu adalah mampu memberi rezeki kamu tanpa datang ke sini. Kenapa sampean jauh-jauh cari rezeki ke sini kalau punya Tuhan yang bisa memberi rezeki? Digitukan sama pelayan ini. Yang mutune campuri lagi. Kalau kamu memang punya Tuhan yang maha kuasa, apa jauh-jauh cari rezeki ke sini untuk dagang? Kan Tuhanmu pasti mampu memberi rezeki di negaramu. Kau datang ke sini. Akhirnya sadar, fantabah Syaqiq. Lah mulai sejak itu dia pas tidak dagang lagi, dia kerja di rumah, malah dia itu mendekat kepada Allah. Kalau bahasanya zuhud, ya di dunia ambil butuhnya saja, tidak ngejar-ngejar harta lagi. Itu penyebab sadarnya. Itu satu riwayat. Riwayat lain enggak. Riwayat lain itu penyebab dia menjadi orang yang zuhud, menjauh dari dunia. Suatu ketika dia melihat budak. Melihat budak, tentunya punya majikan waktu itu. Sekarang kan sudah ada perbudakan. Budak itu santai. Jadi budak itu santai. Padahal waktu itu pas zamannya paceklik, laib jangan yang betul. Sebab budak ini santai, yang lain heboh cari makan, yang budak ini santai. Akhirnya ditanya sama Syaqiq al-Balkhi ini. Padahal manusia sama-sama susah mencari makan. Akhirnya ditanya oleh Syaqiq al-Balkhi ini, ma hadan nasyat alladhi fika
Kamu kok santai gitu? Coba lihat, amata ma fihi nas minal jadbi. Apa kamu tidak melihat manusia lain sedang kebingungan, kepailan ini, paceklik ini? Kamu kok tenang-tenang saja? Yang budak ini bilang, loh, saya kan punya majikan. Majikan saya itu punya suatu kota atau suatu tempat yang di situ banyak hartanya. Ya tenang saya. Apa mikir? Oh, saya cuma budak. Apa kata majikan saya itu? Apa yang dibutuhkan majikan saya itu ada. Saya juga nimbrung di situ. Akhirnya Syakik Al-Balkhi ini membandingkan. Wah, ini orang majikannya kan manusia. Sekaya-kayanya manusia ya tetap manusia, masih dalam kuasaan Allah. Loh, masa saya punya Tuhan yang mampu segalanya kok masa khawatir dengan rezeki? Lah dengan itu dia sadar, dibandingkan. Sedangkan Allah kan kekayaannya tidak ada batasnya. Wa maulahu ghani. Dan tidak pantas saya memikirkan susah-susah dari harta itu. Itu akhirnya beliau kembali. Akhirnya pas zuhud, menjauh dari dunia, ambil butuhnya. Ya, apa sabda beliau? Ini kan sedang cerita yang meriwayatkan ini. Beliau itu menyampaikan 5 perkara. Annahu qal alaikum bi khamsi khisal. Wahai manusia, lakukanlah 5 perkara. Fa'maluha. Lakukanlah 5 ya, 5 perkara ini. Ini penyampaiannya Syakik Al-Balkhi. Lakukanlah 5 perkara. Pertama, u'budullaha biqadri hajatikum ilaihi. Beribadahlah kamu, sembahlah Allah. Hendaklah kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah menurut kebutuhanmu kepada Allah. Sampean butuh kepada Allah itu sampai kapan? Ya sembahlah itu dah. Kalau seumur hidup sampean butuh kepada Allah, ya sembah seumur hidup. Kalau merasa tidak butuh, jangan nyembah. Digilang gitu. Jadi sembahlah Allah menurut kebutuhanmu kepada Allah, sesuai kebutuhanmu. Kamu butuh tidak kepada Allah? Kalau butuh ya sembah. Ini bahasanya beliau. Jadi bahasa beliau, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah menurut kadar, menurut ukuran kebutuhanmu kepada Allah. Nah, sedangkan kita kan tahu yang memberi rezeki Allah, yang memberi kesehatan Allah, yang memberi. Berarti ibadah seperti apapun ibadah kita ya tidak cukup. Tidak cukup. Katanya kata ulama itu ketika Nabi malah ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ketika kita ingat nikmat Allah, kita bersyukur, alhamdulillah. Syukur itu lagi membutuhkan syukur lagi. Ketika kita diberi kesadaran untuk bersyukur, itu ya nikmat lagi yang butuh disyukuri. Jadi intinya nikmatnya tidak bisa disyukuri. Tapi katanya Allah, ketika kamu, akhirnya Nabi Musa matur, ya Allah, bagaimana saya bisa betul-betul bersyukur kepada Engkau, sedangkan saya diberi kesadaran untuk bersyukur itu juga nikmat dari Engkau. Buktinya banyak orang, banyak nikmat lebih dari saya, kadang dia tidak mampu bersyukur karena tidak dapat nikmat ingat kepada Allah. Tidak punya nikmat bisa bersyukur. Bagaimana saya bisa bersyukur kepada Engkau dengan sebetul-betul syukur? Dijawab oleh Allah, ketika kamu merasa nikmat itu dari saya, itu sudah cukup. Dan nanti sedikit kan, tidak sedikit orang itu nikmat yang dimiliki itu dianggap hasilnya sendiri. Makanya kan di Quran itu sampai wa ma bikum min nikmatin faminallah. Sekecil apapun nikmat yang sampai kepada kamu, sadari itu semata-mata dari Allah. Lah artinya apa? Artinya apapun pelantara itu adalah cuma itu pelantara. Sedangkan yang menyampaikan itu kepada Allah. Allah ya. Cuma ajaran Islam ya. Ajaran Islam itu memang kita harus bisa menghargai jasa orang lain.
Sehingga dalam bersyukur itu diatur. Itu aturan dari Islam, ya, dari Allah, dari Nabi. Jadi ketika kita mendapat nikmat, yang nikmat itu sampai kepada saya lewat teman saya, kok saya tidak terima kasih kepada teman itu, ya tidak diterima oleh Allah. Jadi jangan dengan dalil ini diberi mertua, diberi teman, bisa ngeleket kan di pangeran. Keliru, karena hatinya jelas, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada sama manusia, maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Hanya wajib kita berterima kasih kepada orang lain, walaupun kita yakin nikmat itu adalah datangnya dari Allah. Nah, yang pertama. Jadi karena kita butuh kepada Allah dalam setiap hal, dalam setiap waktu, maka kita seharusnya hidup ini diniati mengabdi kepada Allah. Hanya jangan dianggap ibadah itu hanya sholat. Jadi ayat yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu bukan hanya sholat. Jadi semuanya bisa bernilai ibadah kalau kita tahu. Makanya kerja kita bisa bernilai ibadah, jalan-jalan bisa bernilai ibadah, tergantung kita. Makanya usahakan sesuatu itu bernilai ibadah. Semakin banyak yang kita gunakan untuk Allah, berarti pengabdian kita kepada Allah semakin baik, ya? Semakin besar. Dah. Tuh. Yang kedua, wa khudhu minad dunya biqadri umurikum. Ambillah dunia ini, harta dunia ini menurut umur kamu. Menurut umur kamu itu hidup berapa tahun? Ambil butuhnya saja. Kadang orang kan sudah punya sekian juta, sekian M, masih korupsi. Padahal kan tahu umur itu paling tua, ya. Cuma berapa? Bahkan bisa lebih pendek dari kita bayangkan. Makanya di sini ambillah dunia ini menurut umur kamu. Seberapa lama kamu hidup di dunia? Tentu jangan mikir anak cucu saya, titip saya, jangan itu. Cukup lah orang kalau ingat, tak umur lah sekat. Mengajeng Nabi sebetul. Aduh kaya bilang pemaki bangsa abang letunya kan begitu. Lah dengan ini kita tidak akan selalu. Makanya sekali-kali itu pemahaman hadis yang sering disampaikan kita dengar itu, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Itu bukan berarti dunia itu dikejar terus, bukan. Kalau kamu yakin hidup selamanya, jadilah kuki berdebaktoh. Maka tak mari sabar bulan lama urip. Benih pas makin urip tambu bulan kok we kata tak tulia mati. Itu pemahaman keliru itu. Yang benar itu maksud ikmal lidunya ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Artinya kita tidak usah terlalu mengejar dunia. Kenapa? Karena masih ada waktu. Nah, tapi untuk akhirat, ikmal li akhiratika, untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Cara ngaji Quran oleh setengah juz kata ditutup. Oh laku mati ya mana iman mun tak ngaji boleh. Laku tak ngaji boleh. Itu maksudnya. Kalau dunia mah kita mati. Oh kita laku, kalau malam tak mati. Ini laku di malam. Kenapa? Karena dunia itu walaupun ditunda ada apa-apa. Tidak ada ancaman apa-apa. Tapi kalau akhirat ini akan menjadi masa depan kita yang sebenarnya. Karena orang kadang pahamnya gitu. Oh, kan hadis so pecahkan puntunya aja. Enggak setak mati ya. Nah, pemahamannya bukan di situ. Kalau kita tahu besok tidak akan mati, maka kita santai. Jagalah semarin. Bapak lambu. Wah, lakukan beda. Jadi begitu maksudnya. Maka di sini mirip dengan ini. Ambillah harta dunia itu dengan menurut kadar umurmu di dunia. Insyaallah. Tidak akan tahu kalau umur kita itu tidak akan panjang lagi. Apalagi ada hadis
paninnya umat Nabi Muhammad itu antara 60-70. Kalau sekarang sudah 70 kan bonusnya sudah banyak. Kadang sering saya sampaikan ini karena memang lupa, kalau makanya saya takut lupa ya di keluarga saya itu kalau ulang tahun tidak pakai umum. Anak saya semuanya tidak pakai umum. Kenapa? Biar tidak merasa muda. Kita kan pasti ngomong, tuh kok mau seket lah Kanjeng Nabi. Loh, pada Kanjeng Nabi itu 61. 61 bukan 63. 61 itu Hijriah. Salah deh sekarang. Hijriahnya umumnya ini masih 52 saya. Padahal bulan Syawal yang akan datang tanggal 10 itu saya 54 sudah. 2 tahun sudah. Jadi karena 30 tahun itu sudah kecil setahun umur kita. Apa nomor sebitak? Aduh, apa ada lah lebih dia lah. Kalau mau sebitak itu sebitak kedua lah. Karena Nabi itu 61 lebih sekian bulan gitu ya. Itu umur Nabi. Nah. Makanya di keluarga saya itu ulang tahunnya pakai Hijriah. Mulai tak lupa Hijriah apa Hijriah? Pakai Hijriah. Jadi ikut ulang tahun, tapi ya itu untuk mengingatkan kita biar tidak merasa muda terusnya. Ya Allah. Jadi ambillah dunia ini menurut kebutuhan kita, lamanya kita di dunia. Lamanya kita di dunia. Ya Allah. Makanya kita ini harus disadari biar tidak terlalu ngejar-ngejar terus ya. Wa adnibullaha biqadri taqatikum ala adan. Ini katanya Kiai ini. Berbuatlah dosa kepada Allah sebanyak-banyaknya sekuatnya kamu dalam menghadapi siksanya. Jadi sebuah dosa kita mun kuat ngadepin siksaan Allah, kuat apa enggak? Udah kerjakan dosa sebanyak-banyaknya menurut kekuatanmu dalam menghadapi siksa Allah. Loh, siksa Allah paling ayat Quran jelas. Inna adzabahu lasyadid. Siksa Allah itu pedih. Tidak kayak siksa kita dunia. Makanya jangan dibayangkan siksa akhirat itu kayak di dunia. Kalau di dunia itu separah apapun, dipukul di apa, habis itu mati kan. Kalau di akhirat tidak. Dicontohkan dalam Al-Quran, ketika orang itu disiksa dengan disetrika, memang ada siksaan kayak setrika itu, memang ada. Buktinya di Quran ada. Ya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyadzuqul adzab. Ketika kulit ahli neraka itu mengelupas karena disetrika itu, Allah datangkan kulit yang baru. Setrika boleh. Nah, kalau dunia kan enggak. Tokol bagaja mati ada lah. Oh nggak ada sambian tuh pekuasa ke, lempet motor ngabok. Terus itu ada lah tak sakit lah. Kadang oleh Allah cabut duluan. Nah, anunya cabut duluan. Nah, nyawanya cabut duluan baru ditindas bisa. Cuma yang lihat tuh pekuasa ke, enggak juga. Belum tentu sakit. Ya Allah. Nah, kalau di akhirat siksaan itu tidak bisa dibayangkan di dunia. Ya Allah. Wong siksa akhirat itu, andaikan apinya menyentuh di ujung kaki, itu ada keterangan begitu, maka otaknya ini akan mendidih saking panasnya. Bayang lagi. Jadi api menyentuh ujung kakinya, otaknya itu mendidih. Itu kan panas tingkat tinggi. Makanya diterangkan api yang ada di dunia ini bagaikan sampean kalau ada api besar, ada yang kecil satu lah kayak itu dijadikan di dunia jadi sebanyak-banyaknya, ada kebakaran, ada itu pun masih direndam dulu, takut terlalu panas. Allah. Makanya kan pernah ada sahabat Abi nerangkan, jadi kita itu siksaan akhirat itu berat. Jadi ada pada siksa akhirat lebih baik siksa dunia. Dia paham mungkul itu sudah, dipaham mentah-mentah gitu.
Padahal maksud Nabi itu kan kita sakit, kita sabar daripada nanti di akhirat disiksa. Karena di dunia itu sudah dapat siksa, akhirat akan disiksa. Akhirnya dia ada sahabat itu doa begini, ya Allah berikan siksaanmu di dunia ya Allah. Gitu. Minta begitu. Akhirnya sakit tidak sembuh-sembuh. Sampai di hadis itu dibilang gini, sampai orangnya kayak manuk kedik gitu. Manuk emprit saking kecilnya, sebetulnya ya kayak itu. Sampai disebut gitu. Akhirnya Nabi curiga, kamu ini sakit apa kok sampai gini? Mungkin ada yang salah kamu. Pak, cerita. Dimarahi sama Nabi. Tidak boleh gitu. Kita itu minimal minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka Nabi bilang, permintaan paling baik adalah afiyah. Sehat zahir batin. Itu paling baik. Jangan mentang-mentang karena di neraka itu panas, wah minta itunya. Beriin seguni baik, kamu beres lah. Nah itu sahabat ada yang gitu dulu. Ada diceritakan di kitab itu. Sahabat ada yang minta sakit di dunia, buta apa-apa. Ya Allah. Dan maka di sini katanya ulama Syakik Al-Balakhi ini berbuatlah dosa sebanyak-banyaknya sesuai kemampuanmu dalam menghadapi siksa Allah. Akan tidak mungkin kita mampu. Fala taqata li ahadin ala tahammul adabillah. Kenapa? Fa inna adabahu syadid. Siksaan Allah itu sangat pedih. Siksaan Allah itu sangat parah. Allah dan berkepanjangan, berkepanjangan. Sudah. Wa tazawwudan fid dunya bi qadri muksikum fil qabri. Carilah bekal di dunia menurut lamanya kamu diam di kuburan. Kira-kira nang kuburan berapa tahun? Ini carilah bekal di dunia untuk kuburan. Kenapa kok pakai kubur? Kok bukan akhirat? Karena kalau orang di kuburannya sudah enak, akhiratnya tambah enak. Itu maksudnya. Kan ada hadisnya. Sayyidina Utsman itu kalau dengar keterangan neraka dia tidak nangis. Tapi kalau dengar kubur nangis. Ternyata karena ingat sabda Nabi, kalau al-qabru akhiru manzilin min manazilid dunya wa akhiru manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat terakhir dunia, tempat awal akhirat. Siapa yang selamat di kuburan, maka ke belakang tambah gampang. Tapi di kuburan tak selamat, maka ke belakang tambah sulit. Makanya di sini oleh Syekh Syakik Al-Balakhi ini, carilah bekal di dunia ini, ambil sebanyak-banyaknya menurut lamanya kamu diam di kuburan. Nah, sedangkan kuburan ini yaitu fa innahu awwalu umuril akhirah fa idza khufifa fi ma ba'da. Siapa yang diringankan kuburannya, maka diringan pula setelahnya. Siapa yang diberatkan di kuburannya, maka setelahnya tambah sulit. Karena tandanya kuburan. Ya Allah. Ini kan ulama ada yang gini. Saya itu melihat orang itu semuanya punya kesenangan. Punya kesenangan lah, punya kekasih, punya kesenangan. Ada yang senang sepeda motor, ada senang mobil, ada senang burung. Punya kesenangan masing-masing. Kalau sudah senang, yang lain tidak direket. Tapi tak lihat itu yang disenangi itu kelek mati, tidak ada sing melo. Kalau dilihat itu tidak ada yang ikut kalau sudah meninggal. Awalnya cuma istri, magelis hidup semati tak kira aja. Akhirnya bilang ulama itu, ternyata yang ikut itu cuma amal baik, amal kebaikan. Maka sekarang saya robah, yang saya cintai adalah kebaikan. Ya nanti kalau di sini butuh ilmu, amal banyak, tapi tidak ikhlas, tidak ada. Makanya ulama yang banyak tafsirannya banyak sebetulnya. Cuma di antara tafsiran itu ayyukum ahsanu amala itu pengertiannya yang paling benar dan paling ikhlas. Harus karena Allah kita. Jadi kita beramal apapun harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai aturan, ya tidak ada nilainya. Walaupun banyak. Sholat, harus tahu aturan sholat. Sholat butuh untuknya gimana? Benar apa enggak? Untuk ngerti. Makanya ini jadi apa? Jadi pedoman kepada kita. Jangan sampai
anak kita, keluarga kita, karena di hadis begini. Pertama kali siksaan akan menimpa manusia adalah karena bodoh. Karena kadang dikira zaman sekarang karena sudah maju banyak ini, ternyata orang sholat mana ada karu-karuan kalau udah ada gurunya. Ya maaf, saya di sini aja. Jumat kapan itu? Orang sholat ininya ya. Bukan hanya satu, aduh ini apa yang Jumat kemarin yang imam itu. Tunjuknya ke sini, jelas ada asal. Dan ini pokoknya. Kalau masih kaki, sebetulnya anggota sujud itu 7. Tapi ada ulama, masih ada ulama yang mengatakan sujud itu cukup dahi itu ada. Tapi kalau sudah dahinya ada nyentuh, ada. Kalau ulama yang umum, ya memang 7 harus semuanya. Kakinya ya harus gini, tangannya ya harus gini. Lututnya harus bersama 7 anggota. Tapi masih ada. Walaupun kakinya tidak nyentuh, yang penting dahi. Kalau dahi satu-satunya yang tidak ada penawaran lagi. Nah kemarin di sini lah pas di tempatnya. Ini. Ini untuk sholat. Aduh, apa ini? Ini suruh ngaji, tidak boleh ngaji. Asli ininya lah dahi kan ini. Songkan hitam lagi. Ini. Ada. Lah ini kan butuh ilmu. Lah kan kayaknya Islam sudah maju kan, ilmu sudah di TV ada, pengajian banyak, buku tinggal. Tetapi kalau udah hati-hati malah ada. Tahun berapa ya? Tahun 2013. Saya pernah dengar info dari waktu ngisi pengajian di Subranya Lumajang. Lah, Ronganggung ya, kecamatan Ronganggung, desanya Subranya. Impian. Lah menantunya kiainya itu pengawas MI di Kelaksan. Jauh mesti 2 teman. Pidato di Probolinggo tahun itu SMP dan Sanawiyah bacaan sholatnya 60%. Setelah disuruh, bayangkan, sudah negara apa? Zaman sudah maju kayak ini. Setelah diteliti 60% bacaan sholatnya. Dan dicontohkan sama kiai. Jadi baca iftitah yang biasanya wa ma'ana minal musyrikin wa ana minal muslimin itu balik. Wa ma'ana minal muslimin. Sekolah di MI, malam dia ada musola di depan rumahnya lagi, anaknya kiainya lah, gampangannya begitu. Soalnya ya di dunia saya itu, saya tes bacaan sholatnya, astagfirullahaladzim, ini salah-salahnya. Ini siapa yang salah? Saya mikir gini, ya cuma tebakan saya. Mungkin katanya MI, ojo sekolah lagi, jadi ya kamu salah MI. Sejak segini ya, kan pagi lah. Sini adalah MI lah, apa? Terus yang di musola waktunya tambah sedikit lagi, wong tambah maghrib dan isya. Beda dengan orang dulu ngaji itu, sampai nginep-nginep. Sekarang enggak, dipotong sholat, habis sholat kadang kiainya tak tuling imamin, ketikiran. Pas begitu sholat jam 6 sudah, setengah 7 sampai jam 3, setengah 7 sudah ada penjemput sudah datang. Tidak acara apa-apa. Akhirnya ya gitu. Masya Allah. Terus saya nyoba lagi, diundang di Probolinggo. Ada MI maju itu MI-nya. Sampai juara regional. Tapi sayangnya regionalnya itu juara piano, juara matematika gitu. Nah, akhirnya saya minta tolong kepada Ustadz dan kepada kepala sekolah carikan anak yang paling cerdas di kelas 6. Saya naikkan ke pentas, saya tes tahiyat, padahal bacaan wajib. Ya juga banyak salahnya, baik. Nah ini kan yang penting malah salah. Akhirnya saya nyanjurkan, di mana-mana nyanjurkan. Tolong untuk bacaan sholat itu dipentingkan. Dipentingkan, kalau perlu jadikan standar kelulusan atau standar kenaikan kelas, baru itu berhasil. Kalau saling tuding ini, bahkan ada yang lucu.
di Wonoayu itu. Saya ngetes anak itu, saya tanya bacaan iktidal. Bacaan iktidal. Ini lucu, saya ketawa, marah waktu itu saya. Tapi setelah anak itu takut, tapi bacanya kok tetap malah ketawa. Wong baca, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dia itu tidak baca begitu. Mil'us samawati wa mil'u ma vitamin ba'du. Vitamin asli vitamin ini. Akhirnya saya marah, jangan dibuat mainan. Ya tetap saja baca vitamin. Oh, berarti ini sudah jadi bacaannya. Harinya paling di malam Selasa tuan bejang di kiai dek jadi nanti. Lengucap vitamin gapi. Vitamin ba'du tepat. Lah ini kan lucu. Allah. Lah ini Islam. Jadi betul al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu akan terhalang dengan orang Islam itu sendiri karena kebodohan. Lah di sini mungkin letak hadis Nabi yang kata Nabi di akhir zaman banyak orang bodoh. Kadang kita tidak terima dengan hadis ini. Kenapa? Oh sarjana tambah banyak. Mungkin tak usah nyari ke Ranoyo, soal jinggung sejauh ke sarjana. Asal pada universitas. Tapi ini bacaan. Pas ditambah lagi, ada cerita lagi di salah satu SD, ketempatan anak saya sekolah di situ. Guru agamanya ngajari tahiyat. Pas keliru, ditegur sama anak saya. Bu, terbalik bu. Perempuan ini. Tambah lagi, bu gurunya hampir pensiun sudah. Wah, iya tak? Padahal saya lihat tulisannya. Wong dibaca tiap hari kok masih lihat tulisannya, lucu. Ini yang terbalik. Ini kenyataan sudah. Biasanya assalamu alayka ayyuhan nabi itu dibaca assalamu alayna. Jadi bacanya assalamu alayna ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahi. Itu bu gurunya baca begitu. Ditegur sama anak saya. Pertama marah-marah. Enggak bu, terbalik itu memang. Dilihat di buku. Iya aja. Orang pesabana berjanji di macam baca benar. Lah ini. Saya kalau ada kesempatan saya sampaikan di Kemenak gitu. Ya apa nyari guru agama kok tidak benar gitu. Masya Allah ya ini. Nah pentingnya ngaji ya di situ akan ketahuan kekeliruan kita. Kalau bukan pokok sih mendingan. Kalau ini kan wajib ini. Kalau yang Sami Allahu liman hamidah itu kan masih sunat. Tapi kalau ini wajib ini. Bacaan wajib ayuhan abang tahiyat awal karena dalam sholat rukun qauli, rukun yang mengucapkan ucapan itu ada 5. Takbir, ya, Fatihah, ya, tahiyat, sholawat, salam. Ini tidak boleh salah ini. Makanya di Safinah dibahas dengan tasdidnya. Di kitab Safinah tasdidnya dibahas. Allahumma sholli at-tasdid fauqal lam. Digitukan. Sebab kalau tasdidnya kurang sudah. Sayyidina tidak boleh, Sayyidina tidak boleh. Iya kan na'budu tidak boleh. Iya tidak boleh, harus iya. Iyanya harus 2. Kalau dibaca 1 kurang hurufnya. Kalau kurang dasar. Itu. Makanya di Tasawuf itu dibahas Bismillahi fauqal lam fauqal lamil jalalah wa fauqal ra wa fauqal rahman rahim. Itu ada dibahas sebagian detailnya. Makanya biasanya kalau di pondok-pondok tahfidz, pondok-pondok Quran, sebelum menghafalkan dites Fatihahnya, setelah begitu dites tahiyatnya. Kalau tahiyatnya salah, tidak hafalkan, dibenarkan dulu sampai benar. Ya Allah. Nah, kan ini. Jadi di akhir-akhir gini ini kalau udah hati-hati, kita cuma saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Dikira sudah pintar semua, ternyata masih banyak yang salah. Apa? Kecolongan. Kalau masih lebih benar yang dulu, walaupun banyak yang tidak sholat, tapi yang sholat betul-betul benar kan apa? Ngajinya lama di mana? Jadi lagi ongkuk yang buat dipanjalin. Ayo. Oh, salah. Sekarang tidak dipukul aja ya tidak ngaji. Ya Allah. Tapi kalau lebarokan kalau bisa. Ya,
Jadi ini kita simpulkan dari awal. Jadi di sini katanya ulama ini, satu, sembahlah Allah sesuai kebutuhanmu kepada Allah. Yang kedua, ambillah dunia ini sesuai kamu berapa lama kamu diam di dunia. Yang ketiga, berbuatlah dosa sebanyak-banyaknya kepada Allah sesuai kemampuanmu untuk menghadapi siksaannya. Yang keempat, ambillah bekal di dunia untuk menghadapi seberapa lama kamu diam di kuburan. Yang terakhir, berbuatlah untuk surga sesuai keinginanmu, berapa lama diam di surga itu. Jadi karena surganya orang itu tidak ada yang sama, satu pun tidak ada yang sama, ada bedanya. Imun amal banyak. Maka Nabi sampai menyampaikan, siapa yang lamban amalnya tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya. Yang sekarang bingung, sedang heboh nasab, jadi tidak lihat nasab, tetap lihat amal. Kalau amalnya banyak ya surganya lain. Tapi banyak dengan catatan itu tadi, benar dan ikhlas. Dah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina. Ahadul qutin sawadil qaddamadina bihudak waj'alna min sarufi bidak la tuwallina waliyat suwak wa la taj'alna min khalaqa masuk hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.